Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Siberkreasi. Hai Sobat Litdik. Nah gitu. Kembali lagi bersama aku Satya Yozi. Dan juga Indi Arisa. Masih di podcast Literasi Digital Siberkreasi. Seru banget. Seperti biasa kita akan membahas sesuatu yang berbobot. Betul Ya. Seperti Meat yang isinya daging semua gitu kan. Ngikutin Indi. Betul, pastinya apalagi dalam rangka spesial ya, bulan kemerdekaan. Jadi yang pasti kita akan ngebahas sesuatu yang bisa kita berikan, gak cuma bermanfaat, tapi juga mungkin ada unsur-unsur kebebasannya ya. Betul, bisa memerdekakan. Wow. Wow-nya gimana? Wow. Udah ya? Udah ya, Cukup nggak usah aja. diulang. Mau sekali lagi nggak Gak usah? usah, nanti di remix sama sekali lagi. Oke, boleh. Kalau di remix gimana sih? Wow gitu. Ya ampun Indi, tapi kalau kita ngebahas perjalanan kita di podcast Literasi Digital ini, pembahasan kita udah banyak banget nih. Betul. Mulai dari pembahasan tentang sosial media, etika digital, keamanan digital. Kita ngebahas tentang aplikasi-aplikasi yang ada di era digital sekarang, Dan- yang tentunya sangat membantu. Iya, apalagi kalau misalnya udah berkaitan dengan mencerdaskan anak bangsa. Wow. I'm in. You in? Oh iya, even though sometimes I'm out. Iya. Nggak dong. Kalau aku GDL BSKLG. Apa tuh? Gak dulu, besok lagi. Oh. Kalau urusan pendidikan. Oh. Karena agak repot, keep up-nya susah. Nah, makanya kita Pentiumnya jadul. harus carinya gimana kita tuh teredukasi tapi dengan cara yang menyenangkan, light gitu kan. Emang di situ tugas kita untuk bridging Iya, di situ ya. cakep, Di situ masuk. kelihatan mahalnya tuh lo bisa bridging apa enggak. Karena kalau patah berarti wah trending lagi. MC-nya kurang gitu Aduh, kan. enggak, Iya, bercanda. Nah, bener banget kata Satya. Jadi untuk Sobat Litdik ya, di sini tuh kita akan ngebahas tentang era digital, era online, dimana kan apalagi pas kemarin pandemi ya, semua sistem pembelajaran yang kita harus tatap muka aja mau nggak mau harus dibisa-bisain Betul. untuk serba daring. Betul. Nah, tapi akhirnya ini juga bisa dibilang a good thing karena menginspirasi juga untuk banyak kanal-kanal atau platform-platform yang akhirnya mungkin ya terinspirasi atau mungkin yang selama ini udah ada tapi belum terlalu ke-expose. Betul. Akhirnya jadi makin banyak dilirik oleh orang lain. Benar. Jadi gak ada alasan buat kita kalau misalnya mau menambah ilmu pengetahuan kayak gue tuh harus ke luar negeri. Ya bisa sebetulnya mau di kamar juga. Sebenarnya bisa aja, itu semua pilihan. Dan stigma orang Indonesia kan kayak ya belajar itu untuk usia belajar aja. Kalau udah dewasa tuh kita udah gak perlu belajar lagi. Salah pemirsa. Apalagi kan sekarang banyak mediumnya ya. Ada podcast Betul. kayak kita nih juga. Bener. Mudah-mudahan menginspirasi dan mengedukasi ya. Semoga amin. Dan juga yang pasti kayak misalnya kita nonton-nonton seminar-seminar talk show. Betul. Yang kita gak perlu attend. Tapi kan kadang ada tuh di-upload di YouTube gitu. Kayak sekarang Iya. mungkin kamu Sobat Titik lagi nontonnya di YouTube atau mungkin dengerin via Spotify aja. Betul. Gitu. Tapi ada yang lebih advance lagi. Apa tuh, Ndi? Jadi kita misalnya subscribe gitu ya. Karena biasanya pasti dibedain dong konten yang kita bisa dapatkan secara cuma-cuma atau yang kita tuh ada effort untuk kita keluarin, apakah dari segi materi dan hal sebagainya. Betul. Nah, mungkin kalau misalkan zaman sekarang udah banyak banget tentunya platform-platform yang membantu. Yang tadi kalau ini bahas tentang subscribe itu, mungkin udah banyak juga konten-konten berbayar yang bisa kita dapat. Aplikasi yang juga memudahkan untuk kita proses belajar tanpa harus ada tatap muka langsung atau harus yang tadi ke luar negeri gitu kan. Udah banyak yang mempermudah kita tentunya sekarang, karena kita bakal ngobrol-ngobrol sama VP of Operations dari Revoyu, Mas Ega Adi Surya. Selamat pagi, siang, sore, malam, Mas. Apa kabar Mas Ega? Baik. Selamat apa nih? Pagi, siang, sore, malam. Tergantung yang nonton. Kalau nontonnya pagi ya selamat pagi gitu kan. Tapi ini kalau misalnya boleh ngejudge a book by its cover ya. Betul. Mas Ega ini tuh kelihatan yang IP-nya tuh 4 ya. IP-nya 3,9 cum laude. Betul, dan juga TOEFL-nya di atas rata-rata. IELTS-nya juga. IELTS-nya juga di atas rata-rata. Gak ada ngulangnya. Gak ada. Dan kelihatannya mereka tipe-tipe kayak Mas Ega ini gak ngambil kursus dulu, langsung tes aja. Betul, karena kalau lihat Mas Ega gini udah jauh bayangan paket C ya, udah gak mungkin. Mas Ega tinggal tunjuk mau kampus apa aja, apalagi mau kayak kampus-kampus Ivy League juga kayaknya Bisa piece of cake buat Mas Ega Adi Surya. Ya, wow. Itu kayak cuma satu slice doang Betul, gitu ya. mudah sekali. Nah, tapi makanya kita juga kenapa opening kita tadi ngebahas tentang platform-platform untuk kita menambah ilmu gitu kan. Mungkin ini adalah orang yang tepat untuk kita ajak ngobrol nih Oke, gitu. beneran tapi nanya Mas Ega dulu IPK-nya berapa?
adalah pokoknya. Tuh kan pasti gede kan? Pasti 3,9 tahu. Karena ya kayak gini-gini, kalau misalkan gak gede pasti jawab aja, enggak tahu aku cuman segini. Iya, aku cuma 2,7, gak mungkin kalau gak disebutin. Iya, kalau ini kan kayak adalah tuh. Soalnya bener tebakan kita. Merendah untuk meroket ini namanya. Bercanda gitu Mas Ega ya. SpaceX. Oke, Mas Ega, mungkin boleh diceritain dulu kesibukannya sekarang lagi sibuk apa aja, dan juga mungkin bisa langsung memperkenalkan. Tadi mungkin di sini banyak juga yang bertanya-tanya tentang apa sih sebenarnya Revo You gitu. Oke, boleh. Kesibukan sekarang apa ya? Kerja sih ya. Iya. Kesibukannya kerja sama ngisi podcast di sini. Oh, wow. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih sudah diundang. Iya, baik. Ya mungkin memperkenalkan sedikit soal Revo You gitu Yes. ya. Apa nih namanya? Biasa komplain orang adalah nih namanya susah dibaca, nih bacanya apa nih? Revo You gitu kan. Seperti gerakan masif gitu ya. Revo atau jangan Revo gitu. Itu kayak merek motor ya. Beda. Bali Canggu ya. Iya, betul. Ya, kita adalah sekolah online lah ya, bisa dibilang. Oke. Kita sekolah online, tapi mungkin fokusnya yang beda gitu ya. Kita berfokus di skills atau di kemampuan-kemampuan yang mungkin dibutuhkan di era digital yang mungkin sulit untuk dipelajari gitu ya kalau misalnya di kampus-kampus gitu ya. Contoh misalnya sekarang siapa yang nggak pakai sosial media gitu, ada siapa yang nggak pakai Instagram, atau bahkan mungkin sekarang Instagram udah terkesan jadul gitu ya, kalau di Gen Z itu udah pakai TikTok dan lain sebagainya. Bahkan mungkin pertanyaannya zaman sekarang, berapa sosmed yang lo punya? Nah iya betul. Mungkin orang dijudge bukan lagi dari IPK, sekarang dari follower lu berapa. Aduh. Gitu. Enggak Untuk kok, sekarang Mas. centang biru bisa bayar ya 150.000. Baik. Oke. Nah dan sekarang kalau kita lihat gitu kan ya, kita beriklan tuh rata-rata di mana sih? Kalau kita mau promosi sesuatu di mana? Di web pasti. Di sosial media. Iya. Cuman kita lihat TikTok tuh 5 tahun lalu belum ada, 4 tahun lalu belum ada, 3 tahun lalu baru mulai kedengeran gitu kan ya. Terus tiba-tiba booming. Nah, kalau kita sekarang iklan misalnya pakai TikTok, tapi di kampus nggak pernah diajarin. Loh, terus kalau mau belajar beriklan tuh di mana? Gitu ya. Dan yang kayak gitu-gitu tuh banyak. Nggak cuma di itu tadi contoh marketing gitu Iya, kan. Misalnya data gitu kan. Gimana visualisasi data, AI gitu ya, ChatGPT. Iya, Yang tiba-tiba oke. muncul, tiba-tiba Iya. ada orang bikin skripsi pakai ChatGPT doang. Gitu ya. Dan itu berkembang sangat cepat. Maka gimana ya caranya kita bisa mengkomplement ibaratnya entah kampus konvensional atau membantu orang-orang lain untuk bisa belajar seperti itu. Nah, itu caranya Revo You untuk membantu gitu ya. Kita membantu dengan cara membuat kursus yang memang berfokus di situ, skill-skill yang dibutuhkan untuk memperlengkapi mereka masuk ke era digital. Oke. Jadi memang bisa dibilang sebenarnya ruang belajar online untuk yang lebih profesional gitu ya. Atau bisa dibilang short course gitu gak sih Mas Ega? Kalau dibilang short banget enggak juga, karena program kita paling cepat 3 bulanan. I see. Gitu, 3-9 bulan rata-rata orang ngambil kurs kita itu kurang lebih 6 bulan. Oh Gitu jadi itu tuh panjang ya, bukan Cukup yang panjang, 1 semester lah ya. satu semester. Oh iya 6 bulan Pilihannya satu semester pendek apa semester biasa gitu. SP atau semester reguler. Iya, biasanya SP yang lebih gampang nilainya bagus ya, karena bayar lebih mahal. 3 bulan tapi Betul, kan ya. betul. Jadi ini agak nyaru juga sih, tapi Mas Ega sama sekolah Bentar, online. apa itu nyaru? Agak-agak shady. Ambigu. Iya. Dengan sekolah online bedanya apa tuh? Mungkin gini kali ya. Kalau kita ditanya, mungkin aku membedakan 2 istilah gitu ya, karena ini suka dipakai orang nyaru gitu ya, nyampur tadi ya. Nah, ada kan nyaru. bener. Nyampur. Sekolah online itu artinya kan platform ya. Kita tidak berfokus pada physical place tapi online gitu ya. Tapi kalau kita sendiri bisa dibilang bergerak di bidang edukasi yang sifatnya mengarah kepada karir. Gitu ya. Karena itu bisa diajarkan baik online maupun offline gitu ya. Karena sebenarnya cukup banyak kok sekolah-sekolah yang sudah ada dari tahun-tahun yang tahun 2000-an gitu ya, dan mereka punya physical building dan sebagainya, itu juga ada. Jadi apa yang kita lakukan tidak harus platformnya online. Tapi Revo You memilih untuk platformnya online. Oke. Nah, kenapa gitu kan ya, mungkin pertanyaannya. Mungkin gini kali ya. Kalau misalnya kita lihat orang yang ngerti soal misalnya digital marketing, atau orang yang ngerti soal mungkin data analytics gitu ya, mengerti soal data, kemungkinan besar dia bekerja di sebuah perusahaan. Kalau dia bekerja di sebuah perusahaan, kalau dia disuruh keluar untuk ngajar kayaknya susah ya. Kalau dia passionate banget. Orang yang paling tertarik, yang paling semangat adalah orang yang mungkin gak pengen meninggalkan pekerjaan itu. Tapi biasanya mereka juga mau kok sharing. Gimana ya caranya? Nah, makanya kita bikin kursusnya online. Supaya mereka bisa nih, selesai kerja gua ngajar.
Oke. Dan kita bikin online kenapa? Karena kalau misalnya kita bikin offline, most likely kemungkinan besar cuman orang Jakarta aja nih. Kenapa? Karena nggak bisa dipungkiri gitu ya. Kantor-kantornya banyak kan mungkin ya Jakarta. Di Jakarta. Ya mungkin sekarang Bali gitu ya. Iya. WFB. WFB. Kamu WFB apa FVB? Aku WFC. Apa tuh? Work from Canggu. Iya benar. Jangan FWB, Atau nggak baik. WFS ya. Atau WFU. Work from Ubud ya. Tapi kadang suka susah wifi ya kalau di Ubud ya. Terus sawah ya. Betul. Nggak maksudnya terlalu zen aja ya. Zen gitu. Nah tapi Aku salah. Aku salah ngomong. Sorry. Sapu-sapunya repot gitu kan. Nah tapi Mas Ega kalau misalnya kita ngebahas tentang orang yang ikut, Ya. mungkin sebenarnya kebanyakan nih peserta atau mungkin siswa-siswa yang datang untuk ikut kursus di Revoyu ini tuh rata-rata usia berapa, dan biasanya tuh alasan mereka kan pasti pernah ditanya, maksudnya kayak apa alasan mereka tertarik untuk ikut gabung sama Revoyu gitu, dan kebanyakan apakah mahasiswa atau pekerja gitu atau ibu rumah tangga mungkin gitu. Yes. Kalau kita ngomong mayoritas dulu kali ya. Mayoritasnya itu kurang lebih biasanya 22 sampai 28 tahun lah range usia mayoritasnya. Jadi fresh grad atau orang yang baru-baru kerja gitu kan ya. Iya. Yang memang fokusnya biasanya karir. Oh, gue pengen nih, gue kuliahnya dulu ini, tapi ternyata gue ngelihat, kayaknya keren ya kerja sebagai seorang software engineer misalnya. Bisa nggak ya gue belajar? Nah, orang-orang seperti itu yang biasanya join. Oke. Tapi ada kok, misalnya kita punya salah satu student paling muda kita, itu dia masih SMP waktu dia join gitu ya. Dan dia ini karena online akhirnya dia bisa join karena dia tinggal di Aceh. Wah, oke. Dan dia join kenapa? Karena dia pengen belajar untuk bantu bisnis kakaknya. Oh wow. Nah, ada juga yang mungkin yang paling tua usia 40-an gitu ya. Waktu itu sempat berhenti kerja karena apa? Punya anak. Ngurus Oke. anak segala macam. Sekarang anaknya udah mulai bisa ditinggal nih. Oh, kursus siapa tahu bisa kerja, bisa freelance atau bisa balik lagi ke dunia kantor. Jadi sebenarnya kalau range cukup besar, tapi mayoritasnya kurang lebih fresh grad sampai orang yang mungkin baru memulai karir. Di usia 22 sampai 28 tadi. Iya. Kalau untuk materinya tuh kira-kira apa aja nih Mas Ega? Dan apakah selalu yang berkaitan dengan dunia digital? Oke. Mayoritasnya ya. Jadi kalau untuk apa yang kita ajarkan, kita yang sudah mungkin semua orang kenal gitu ya. Kita ada 4 program besar. Digital marketing, data analytics, software engineering, sama product management. Tapi kita juga ada lagi mulai nih ya, baru mau launching lagi gitu kan ya. Karena kita ngeliat sebenarnya ada lagi nih, udah mulai banyak nih orang-orang masuk dunia kerja gitu ya, udah mulai ibaratnya nih manajer-manajer baru. Nah kita buka yang non technical, kita punya manajer academy. Gimana caranya jadi manajer yang baik, bisa memimpin sebuah tim atau bisa bekerja melalui orang. Karena ternyata itu beda. Iya lagi, benar. Ya, mungkin itu secara garis besar apa yang kita tawarkan. Oke. Oke. Karena ya kalau ngomongin soal leadership juga that's another skill that you need to Benar, develop yang kadang benar. mungkin nggak semua orang bisa mendapatkan itu ya. Betul, dan itu juga bisa teman-teman dapetin nih, Sobat Litik dapetin kalau misalkan join di Revoyu juga sebenarnya. Nah tapi kalau untuk masuk Revoyu itu sebenarnya ada seleksi kah? Atau kayak tinggal apply dan nanti ada jadwal keluar atau gimana sih biasanya? Kita ada seleksi, tapi ada tujuannya kenapa kok harus diseleksi. Oh. Karena gini, kalau kita bayangin mungkin kita ikut jalan pagi bareng lah. Ada orang yang ibaratnya oh ya ini bisa jalan pagi lewat jalur track A, ada yang kayaknya harus dibantu nih, disupport, kayaknya nggak bisa jalan bareng. Nah kita mau memastikan ketika kita belajarnya bisa bareng-bareng. Karena kita meskipun online kita live. Nah kita nggak pengen nih orang udah bayar mahal-mahal join gitu kan ya, tapi ternyata kesulitan untuk mengikuti. Jadi kita pengen memastikan ketika mereka join, oh ya kita confident, kamu bisa ngikutin. Tapi tesnya bukan tentu apa yang belum diajarin. Jadi kita akan mengetes apa aja skill yang kira-kira dibutuhkan, kira-kira punya nggak dasarnya. Kalau punya, baru nanti akan lanjut. Oke. Jadi tetap harus ada basicnya dulu ya. Ya. Nah tadi udah sempat di-spill juga sama Mas Ega dikit. Kalau untuk yang ngajar gitu ya, apakah memang yang sudah pasti praktisi-praktisi di bidangnya, atau mereka justru harus dosen atau gimana tuh? Yes, kita yang ngajar semua praktisi. Karena tadi ya, apa yang kita ajarkan itu seringkali cepat berubahnya. Betul, Ibaratnya. dinamis. Bener, dinamis. Jadi apa yang sekarang kita ajarkan bisa jadi nanti udah ada yang lebih canggih, udah ada yang lebih baik gitu kan. Misalnya bahasa pemrograman terus berkembang. Ada yang makin lama, oh ini makin efisien. Maka kita harus memastikan kita keep up.
Dan biasanya yang paling keep up siapa? Praktisi. Oke, Karena dia make pakai kan. sense. Yes. Jadi berarti mereka siang pakai, malam diajarin. Betul. Hasil meeting tadi siang atau bahkan tadi sore langsung diajarin ya. Nah, iya. Betul. Jadi apa yang terjadi hari ini langsung saya sampaikan ke teman-teman semua. Betul. Gini loh, jadi kondisi marketnya, terutama mungkin seru banget kalau yang di perusahaannya baru beli, misalnya survei gitu ya. Iya. Langsung kan ketahuan tuh, ini tuh lagi gini. Iya, gitu, jadi segala bisa macam. langsung di-share juga oleh praktisi itu ke teman-teman yang udah join di Revoyu juga. Sebetulnya kan gitu. Oke. Nah, kalau misalkan ini juga aku dapat ini ya, maksudnya kayak sedikit selentingan bahwa kalau misalnya kita join sama Revoyu tuh sebenarnya itu tuh terkonek juga dengan dunia kerja. Jadi apakah itu juga jadi salah satu keuntungan untuk join dengan Revoyu kah? Misalkan kayak ya mungkin karena ini bersifat course gitu kan, ternyata ya mungkin ada sertifikatnya juga yang bisa dipakai untuk apply kerja, atau gimana sih sebenarnya yang dibilang terkonek dengan dunia kerja itu tuh sebenarnya apa sih dari Revoyu sendiri? Oke, jadi mungkin kalau dari kita sendiri kita fokusnya tadi kan karena memang dari awal kita set ya ini tujuannya untuk karir. Maka kita ngajarin technical skills tentu. Ibaratnya kalau kita pengen jadi data analis tapi nggak ngerti gimana memproses data, ya nggak bisa, Nggak gitu bisa. kan ya. Tapi menunjukkan kita punya skill itu hal lain. Oke. Ibaratnya dipanggil datang interview, bisa nggak nunjukin nih, oh ini loh skillnya. Atau bahkan sebelum dipanggil interview, ngerti nggak sih gimana caranya mungkin bikin LinkedIn yang baik supaya Oke. nanti menarik nih ketika apply nggak cuman kasih lamaran aja, tapi mungkin bisa siapa ya HR-nya di Iya, iya. terus diajak kenalan gitu kan ya, ibaratnya biar menarik perhatian dari mereka dan sebagainya. Nah, kita mengajarkan nggak cuman teknikalnya aja, tapi itu juga. Dan juga ada project, di mana projectnya nanti itu kita desain bareng-bareng sama industri. Sehingga ini real case lah, ibaratnya dibangun dari real case. Oke. Mungkin itu bahasa yang lebih tepat gitu ya. Dibangun dari real case yang akhirnya student bisa sambil belajar. Oke. Oke. Terus Mas Ega, kalau dari market sendiri seberapa besar sih demand-nya untuk ngikut-ngikutin kayak course online kayak gini? Apalagi sekarang ya kalau misalnya aku lihat ya, ini Sobat Litik dari followersnya Revoyu_ID di Instagram aja udah sampai 426.000. Iya loh. Iya kan, sampai tadi aja gue tuh kayak jujur aku baru tahu kan ya. Terus udah gitu gue mau share ke adek gue yang lagi skripsi nih, Dek kamu ngambil ini, ternyata dia udah follow. Oh udah. Gitu. Iya, kan. bahkan teman aku juga follow. Iya tuh manajer kami ya. Manajer kami juga follow. Iya, di gua aja udah ada puluhan yang follow tuh, hampir 30 orang gitu Mas Ega. Oke, tadi untuk demand-nya gimana gitu ya? Demand-nya tentu sangat tinggi, dalam artian banyak yang tertarik gitu ya. Kenapa? Karena kan kalau dipikir-pikir sekarang kalau orang pengen nyari informasi soal skill digital gitu ya, di mana lagi gitu kan ya. Maka ketertarikan itu banyak, dan apalagi sekarang ngelihat kayak kayaknya keren ya kerja, kayaknya bisa kerja dari Bali, bisa kerja di mana aja Iya, gitu iya. kan ya. Sehingga ketertarikan itu atau minat itu terus meningkat. Tapi di sisi yang sama juga kan industri mungkin banyak yang takut juga. Jadi sekarang ini belakangan juga banyak yang takut, tapi startup banyak yang goyang nih. Gimana ya gitu kan ya. Apakah bisa nih untuk masuk dan sebagainya. Jadi sekarang jadi justru kalau dilihat gitu ya, orang mungkin banyak yang masuk karena pengen kerja di startup. Tapi sebenarnya kalau dilihat nggak cuma startup loh yang mencari skill-skill seperti ini. Karena ternyata kalau dilihat misalnya ya contoh, pernah nggak memperhatikan bahwa ternyata sekarang semua bank udah punya aplikasi. Iya. Dan semua aplikasi itu pasti tentu software engineer untuk nge-develop. Berarti Betul. ternyata software engineer dipakai juga di industri yang kita pikir konvensional. Atau sekarang mungkin makeup gitu ya, atau skincare. Skincare yang terkenal sekarang ada yang bahkan nggak punya toko offline. Yes. Iya. Tapi salesnya gila-gilaan kita tahu Gila-gilaan. semua. Nah, exactly. Dan itu pakai apa? Pakai skill digital gitu kan ya, digital marketing gitu kan ya. Kalau ada aplikasi berarti perlu product manager, perlu software engineer, perlu data analis untuk menganalisa data dan lain sebagainya. Maka kalau kita lihat sebenarnya teknologi itu harus dilihat sebagai ibaratnya ini senjatanya. Tapi yang pakai bukan cuma satu orang. Bisa juga industri yang lama dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu juga mungkin change of mindset yang kita juga perlu untuk develop gitu kan ya, ke orang-orang bahwa skill-skill ini nggak cuma dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip startup, tapi perusahaan yang lain pun sudah mulai bergerak ke digital. Iya, Atau iya, industri konvensional pun mulai bergerak Betul. digital. Ke digital. Karena benar juga sih di era digital sekarang yang cukup mencengangkan ya buat gue. Wow, mencengangkan gak tuh? Maksudnya kayak lo pernah gak sih lewat di FYP TikTok tuh kayak TikToknya BJB, TikToknya bank-bank ternama, bank BUMN. Mereka punya TikTok, terus kontennya juga
nggak berat gitu ya, Nyaru sama konten-konten kita lah. nyaru sama konten kita yang kayak Ngikutin tren apa. hiring, ngikutin tren. Kadang ada yang joget-jogetnya juga. Betul. Kadang mereka bikin mini series. Tapi sebegitu pesatnya berarti ya teknologi maju sampai akhirnya ya bank-bank BUMN ataupun perusahaan-perusahaan. Bahkan gue pernah lewat perusahaan tambang, gue sampai bingung kayak karyawannya disuruh berapa harga outfit lo di perusahaan tambang tuh menurut gue kayak beyond sih gitu. Tapi ya mungkin itu tren untuk membuat mereka kayak ya Keep perusahaan gue keep up gitu. Betul. Kan. Belum lagi perusahaan-perusahaan internasional ada yang cuma ngepostnya yang kayak filter doang pakai sound yang viral udah. Udah. Itu likes-nya banyak gitu. Betul. Artinya kan kayak ini tuh kayak udah hampir gak ada boundary ya. Tapi Mas Ega sendiri ngelihatnya kalau untuk peluang kerja di dunia digital tuh sebesar apa sih terlihat dari tadi demandnya orang banyak yang pengen belajar juga untuk lebih paham. Belum lagi kayak apa ya kita bisa bilang apakah ini akan beneran menggeser cara-cara tradisional dan semua orang akan go digital? Go digital. Melihat juga kayaknya data tuh sekarang adalah komoditi yang paling mahal di dunia ini kan ya. Yes, betul. Mungkin kalau aku nggak berani bilang, oh ini pasti akan gede banget dan lain sebagainya ya. Tapi mungkin aku akan jelasin lewat trennya aja gitu kali ya. Kalau kita lihat bareng-bareng, yang udah pasti apa? Yang udah pasti satu, kayaknya nggak mungkin deh orang untuk lepas sama sekali dari yang namanya sosial media. Ya. Betul. Ya kan? Nambah terus malah ya. Nah benar, sosial media yang baru terus Ada bermunculan terus, gitu iya. kan ya. Maka kemungkinan besar kalau kita lihat, oh kayaknya makin lama pasti makin ada yang makin perlu lah, pasti tetap ada nih. Yang namanya ibaratnya interaksi secara online. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu dari dulu pengetahuan itu berharga. Gitu karena ketika kita punya pengetahuan yang lebih, kita bisa melakukan sesuatu. Dan sekarang sebenarnya dengan adanya data analytics, dengan adanya sistem, dengan adanya ibaratnya software gitu kan, kita bisa memproses data dengan lebih cepat gitu kan ya. Kan komputer itu pada dasarnya adalah mesin hitung kan awalnya gitu kan ya. Berarti itu fakta yang kedua. Fakta yang ketiga yang kita lihat juga adalah kalau kita lihat makin lama segala sesuatu bergerak makin cepat. Zaman dulu HP mungkin kita lihat papa kita atau mama kita pakai HP yang sama bertahun-tahun nggak ada inovasinya. Sekarang setiap 6 bulan sekali udah muncul yang baru gitu kan ya. Benar. Berarti inovasi makin cepat. Kalau kita melihat itu semua, mungkin kita akan bisa memprediksi, oh kayaknya arahnya satu, pasti segala sesuatu yang berhubungan sama data akan tetap berharga. Kenapa? Karena pengetahuan pada dasarnya berharga dan perubahan akan semakin cepat. Maka kita harus bisa keep up dengan itu. Yang kedua, interaksi secara online kayaknya akan bertahan setidak-tidaknya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Karena orang tidak akan lepas begitu saja dari situ. Maka kemungkinan besar adanya transaksi dan sebagainya akan berlangsung secara digital juga. Gitu kan ya. Kenapa? Karena orangnya di situ. Ibaratnya kalau tiba-tiba semua orang mau offline, ya hilang. Tapi kayaknya kok nggak mungkin. Benar. Nah mungkin aku jawabnya gitu kali ya. Jadi aku nggak berani janjiin, oh ya ini pasti ada, pasti aman. Tapi kalau kita lihat tren, sepertinya sih ke sana. Oke, Berarti- trennya naik terus sebetulnya. Iya, karena perkembangan tuh pasti ada terus, apalagi kalau kita ngebahas tentang dunia digital gitu. Nah, mungkin kalau untuk kita ngebahas tentang perusahaan dan juga dunia profesional gitu ya, setidaknya apa yang menjadi mungkin di sini setidaknya yang harus jadi alasan membuat perusahaan itu harus adaptif gitu. Kayak kalian tuh ya kita tuh perusahaan tuh harus adaptif dengan keadaan situasi kondisi yang serba terdigitalisasi sekarang gitu. Oke, mungkin aku menjawabnya dengan cara mungkin tidak secara langsung ini, tapi aku akan bilang gini. Setiap perusahaan kan tujuan utamanya apa? Tujuan utama pasti ada tujuannya gitu ya. Tapi kemungkinan besar kalau usaha itu adalah pengen menghasilkan profit atau pengen betul. menjual sesuatu lah, mendapatkan sesuatu. Maka dia harus mengerti customernya siapa dan customernya di mana. Kalau kita jualan di tengah hutan ya nggak laku. Kalau misalnya orangnya semua ada di kota, gitu karena ibaratnya contoh. Dan sekarang kalau kita lihat, oh di mana sih orang-orang itu menghabiskan waktunya? Gitu ya. Kenapa kok zaman dulu misalnya orang suka buka toko di jalan tertentu karena di situ rame. Maka banyak orang lihat akhirnya bisa jualan. Kalau sekarang apakah itu secara di jalan atau misalnya online? Kalau kita lihat oh ternyata orang kumpul offline aja kadang suka sedih sih kadang. Tapi kalau kita lihat orang makan gitu ya, duduk bareng-bareng tapi semua megang HP. Megang handphone. Nah, berarti sebenarnya kalau lihat orang itu ada di mana? Orang itu adanya di online, digital gitu kan ya. Maka kalau kita pengen memastikan oh kita keep up sama siapa customer kita keep up dengan di mana sih mereka berada, maka mau nggak mau kita harus mengikuti mereka ada di mana ya kita ke sana, ibaratnya kan gitu. Jadi mungkin
itu alasan kenapa kok perusahaan harus berpikir ke sana. Tapi nggak cuma itu sebenarnya. Di sisi lain kita juga melihat bahwa makin lama perusahaan harus bisa makin cepat bergerak. Betul. Kalau dulu misalnya kita mungkin bisa tidak menggunakan teknologi secara internal, karena teknologi bukan cuma secara eksternal tadi ya, beriklan dan sebagainya, tapi juga secara internal. Ya kan, proses perusahaan dan lain sebagainya. Kalau dulu mungkin kita bisa pembukuan mungkin lama nggak masalah. Kalau sekarang pembukuan lama dimarahin. Iya. Ibaratnya. Gimana ya cara mempercepat? Ya mau nggak mau kita harus mengadaptasi dengan teknologi. Kenapa? Teknologi bisa bekerja dengan lebih cepat. Oke. Maka desakan dari dua belah pihak lah ibaratnya ya. Desakan customernya adanya di sana dan juga desakan ya kita harus makin efisien. Betul. Maka mau nggak mau kita harus embracing teknologi. Mungkin itu juga tidak hanya untuk perusahaan tapi juga untuk individu juga ya dia. Kenapa kita tuh harus terus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Gak cuma perusahaan tapi kita juga individu, orang, pekerja, bahkan juga siswa sekolah juga dipaksa untuk melek teknologi juga. Oke Mas Ega, terus kalau misalnya usia tuh ada kayak ibaratnya ada bisa dibilang terlambat, too late, atau kayak emang sebetulnya per digitalan ini tuh lo harus start earlier gitu. Dan kira-kira apakah ada obstacle tentang usia juga? Jadi kayak ibaratnya kalau generasi yang udah lebih duluan tuh kayaknya kurang melek digital. Jadi kayaknya era digital ini tuh untuk yang bisa dibilang milenial ke bawah lah atau zilenial ke bawah gitu. Oke. Kalau dibilang ini kalau seandainya udah usia tertentu nih udah nggak bisa, itu enggak jawabannya gitu ya. Karena tadi mungkin kalau di awal aku sempat cerita ada murid kita gitu kan yang belajar ketika dia memang usianya sudah kepala 4 gitu kan ya. Dan dia ikut kursus kita dan masih bisa. Tapi kalau ditanya ngejarnya ada lebih banyak atau enggak, tentu ada. Karena ibaratnya kan kita pakai tools, kita pakai alat. Kalau mungkin bedanya anak-anak Gen Z sekarang bangun tidur udah kenal TikTok, bangun tidur udah kenal HP gitu kan. Mereka bangun langsung pegang HP. Kalau untuk mungkin generasi yang lebih di atas kan kenal HP-nya udah gede gitu kan ya, udah mungkin punya kebiasaan yang berbeda dan sebagainya. Tapi kalau ada kemauan memang belajar itu bisa karena memang ada. Tapi kalau ditanya nih sebenarnya kapan sih lebih paling baik untuk belajar? Nah, ini jawabannya sebenarnya adalah tergantung kita mau belajar untuk apa. Gitu kan ya. Dan kita mau mempelajari apa. Ibaratnya tentu semakin awal semakin baik kalau kita mempelajari ibarat ini cara kerjanya gimana, ini prinsip bekerjanya itu seperti apa, semakin cepat semakin baik. Kenapa? Karena ketika kita mengerti memahami cara kerjanya kita bisa kreatif memakainya ibaratnya, karena alat yang sama di tangan orang berbeda akan menjadi bisa digunakan dengan cara yang berbeda. Ya, benar. Betul. Dan semakin cepat kita belajar, kita punya ibaratnya benefit of time. Kita punya keuntungan waktu. Kita punya lebih banyak waktu untuk berpikir, ini bisa gue apain lagi ya? Gue bisa pakai ini dengan cara apa lagi ya? Nah itu aja keuntungannya kan, keunggulannya ibaratnya. Tapi kalau ditanya ada nggak sih batas usia maksimum ibaratnya untuk bisa belajar skill digital? Jawabannya ya enggak. Nah tapi kalau misalnya kita ngebahas lanjut lagi nih, kita ngebahas tentang AI sekarang. Dari tadi kan semua orang di sosmed semua ngebahas tentang AI gitu. Nah sebenarnya kalau dari Mas Ega sendiri melihat AI ini itu sebagai ancaman atau justru dia tuh adalah benefit yang sangat baik untuk perkembangan teknologi sebenarnya gitu. Apalagi kan kemarin sempat ada orang ex Google yang menyatakan bahwa ini membahayakan umat manusia ya. Iya. Terus dia bilang kayak aduh ini apa bikin skripsi kan, jadi kayak ijazahnya berarti bodong jangan-jangan bikinnya soalnya ijazahnya AI.SIP gitu ya. Betul. Nah gimana nih kalau pandangan dari Mas Ega sendiri? Oke, mungkin aku melihat segala sesuatu itu kita nggak bisa ibaratnya bilang oh ini 100% jahat, ini 100% baik. Mungkin analogi yang agak ekstrim gitu ya. Itu seperti kita menganalogikan misalnya pistol. Pistol itu bisa jadi jahat, bisa jadi baik. Sebenarnya bukan pistolnya sendiri yang jahat atau yang baik. Siapa yang memegang pistol itu yang menentukan dia jahat atau baik. Gitu kan ya. Ketika polisi nggak punya pistol tapi malingnya punya pistol, ya gimana gitu kan. Maka pistol itu diperlukan polisi untuk bisa menjaga gitu kan ya. Tapi pistol di tangan maling ya jadi senjata yang berbahaya. Sama AI itu pada dasarnya adalah sebuah alat yang bisa membantu kita gitu kan. Itu ibaratnya complementary harusnya. Kita melihat itu sebagai sesuatu yang harusnya bisa complementing kita. Tapi apakah kita yang menggunakannya bertanggung jawab atau tidak? Nah makanya itu yang mungkin ibaratnya perlu untuk dikaji, perlu untuk direview gitu kan, yang perlu ada regulasinya untuk bisa mengatur penggunaannya itu seperti apa sih sebenarnya yang baik. Ada ethicalnya, makanya kan ada ethics AI gitu kan ya. Untuk kita tahu AI ini sebenarnya
baiknya digunakan dengan cara seperti apa. Tapi AI sendiri on its own, kita nggak bisa bilang dia baik atau buruk. Karena ibaratnya alat AI yang sama, mungkin kita ngomong tadi kan kita ngomong yang agak ekstrim. Kita coba lihat aplikasinya gitu ya. Alat yang sama, AI yang sama, mungkin bisa dipakai sama anak-anak yang malas untuk ngerjain tugas, untuk cuman upload soalnya aja dapat jawabannya. Iya. Tapi AI yang sama juga bisa dipakai untuk gimana ya caranya mengajarkan konsep ini supaya lebih interaktif dan lebih enak supaya mereka bisa belajar dengan lebih baik. Gimana ya caranya kita bikin supaya soal-soal ini jadi mungkin lebih mudah untuk mereka pahami. AI bisa membantu kita untuk berpikir seperti itu juga. Atau kita juga bisa memakai itu ibaratnya ketika anak-anak belajar, pakai AI lah. Tapi pakailah itu untuk memahami soalnya dengan lebih baik. Terus kolaborasi dengan AI itu untuk menemukan misalnya solusi-solusi tertentu. Karena pada dasarnya mereka adalah alat bantu berpikir. Yep. Balik lagi berarti semuanya man behind the gun ya. Betul. Anggaplah kan ya. AI ini adalah gunnya gitu dan juga dunia digital ini. Tapi so far nih berarti kalau kita ngelihat ya Mas Ega sama teman-teman yang sekarang jadi murid-muridnya, kita bisa bilang gitu ya, murid-muridnya Revoyu, mereka-mereka yang melek terhadap dunia digital. So far nih SDM kita dengan kemelekan digitalnya dan kecakapan digitalnya, apakah sudah comparable dengan negara-negara lain? Mungkin apalagi kalau dibandingin dengan sesama negara berkembang dan juga negara-negara maju. Mungkin kalau dibilang mereka yang belajar skillnya bisa dibandingin atau enggak, atau skillnya comparable atau enggak, tentu. Jadi mereka yang sudah belajar, mereka tidak kalah lah ibaratnya. Cuman bedanya apa? Bedanya penetrasinya. Beberapa negara memang punya penetrasi yang lebih dalam ibaratnya ya, lebih banyak orang yang melek dibandingin negara yang lain. Itu aja yang membedakan. Tapi apakah misalnya innate capabilitiesnya, kemampuan internalnya orang Indonesia ini kalah nggak sih? Jawabannya enggak. Kalau misalnya kalah, nggak mungkin ibaratnya ada orang-orang hebat di luar sana yang mungkin dari Indonesia gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang innate capabilitiesnya ada nggak? Ada, tentu. Gitu kan ya. Cuman memang itu PR kita bersama untuk memastikan ibaratnya penetrasi digital itu terjadi gitu kan ya. Ibaratnya lebih banyak orang yang melek, ini loh skill-skill yang dibutuhkan, ini loh apa yang harus gue pelajari. Kayak gitu. Oke, berarti mungkin terakhir nih Mas Ega mungkin boleh sampaikan ke Sobat Litdik nih sekarang, mungkin boleh ngasih tips nih buat mereka, mungkin Sobat Litdik yang anak muda yang pengen banget untuk bekerja di dunia digital, mungkin boleh dikasih juga nih tips-tipsnya untuk mereka, mungkin apa yang harus mereka persiapkan dengan perkembangan teknologi yang semakin rapid ataupun masif gitu. Oke, mungkin kebiasaan terbesar yang harus dipunyai sama semua orang di zaman sekarang adalah kebiasaan untuk membaca gitu ya. Sayangnya anak sekarang atau aku sendiri gitu ya, aku merasa aku malas baca gitu ya, karena sudah terbiasa dengan ceritain aja lah, lu taunya apa gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kita maunya menunggu orang kasih tahu, kita pasti ketinggalan ibaratnya. Maka mungkin kalau aku kasih saran yang bisa aku kasih adalah rajinlah membaca, rajinlah mencari tahu, menggali informasi. Kenapa? Karena kalau kita tadi balik lagi ke tren gitu ya, makin lama makin cepat. Kalau makin lama makin cepat, kita yang harus makin proaktif. Dan kenapa kok baca lebih baik? Karena kalau kita lihat biar gimana pun, biasanya berita pertama kali keluar tulisan, bacaan gitu ya. Setelah itu keluar baru nanti yang bentuk-bentuk yang lain. Kalau kita mau tahu lebih cepat dan ada keterbatasan dari media yang lain, tulisan itu adalah media yang mungkin bisa jelasin sesuatu yang kompleks, yang susah. Dan kalau kita nggak malas untuk mencari tahu, nggak malas baca, kita akan tahu lebih banyak dan lebih cepat dari orang lain. Mungkin itu kali ya. Tetap ya sebetulnya back to the roots lagi ya. Baca. Ya, jadi Ikro Milea, Ikro. Kamu Dilan. Apa? Dilanda masalah aku. Jangan dong. Jangan ya. Kalau bisa kita mengatasi masalah tanpa masalah ya. Harus. Seperti tagline BUMN ya. Jangan ya. Oke. Mungkin hari ini udah banyak banget Sobat Litdik yang dapat insight-insight yang sangat menarik. Termasuk kita juga seperti biasa ya, konsultasi 0 rupiah. Terima kasih Mas Ega. Thank you Mas Ega. Itu tadi jadi ya buat Sobat Litdik, sekali lagi kita habis ngobrol-ngobrol ya sama VP Operationnya Revoyu, Mas Ega Adi Surya. Mudah-mudahan teman-teman juga tertarik ya kalau misalnya pengen mendapatkan informasi dan juga belajar dengan online, daring, terus juga kurun waktunya gak terlalu lama, bisa dicek-cek aja Revoyunya. Betul, dan diajarkan oleh praktisi handal juga yang langsung terjun ke lapangan. Gitu, jangan lupa juga kalau gitu Sobat Litdik untuk cek episode-episode lainnya ya. Spesial di bulan kemerdekaan ini, mudah-mudahan dapat lagi satu hal yang bisa membuka wawasan dan juga cakrawala kamu. Betul, supaya kamu bisa menjadi
menjadi individu yang lebih merdeka lagi di Indonesia yang merdeka ke-78 tahun. Oke, jangan lupa dengerin terus ya podcast-podcastnya Literasi Digital dari Siberkreasi. Mau itu di Spotify atau mau nonton sama videonya, cek aja di YouTube-nya langsung. Betul sekali. Kalau gitu aku Satya Yozi. Aku Indi Arisa. Dan juga Ega di Surya. kami pamit dulu. Sampai ketemu di episode-episode lainnya. Bye-bye. 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 Dancing ya. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital Siberkreasi. Siberkreasi.